قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون. Bismillahirrahmanirrahim. Pahalanya amal ma'ruf dan nahi 'anil munkar. Qala bersabda Allah Ta'ala wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Wal takum minkum hendaknya ada di antara kalian ummatun satu umat yad'una yang mengajak ilal khairi kepada kebaikan, wa ya'muruna dan mereka memerintahkan bil ma'rufi kebaikan, wa yanhauna dan mereka mencegah 'anil munkari dari kemungkaran. Wa ulaika dan mereka itu mereka itu al muflihun, orang-orang yang sukses. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyandingkan kesuksesan dengan amar ma'ruf nahi 'anil munkar. Jadi bila mana satu kaum itu memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran, maka kemakmuran di dunia dan kenikmatan selama-lamanya di akhirat akan didapati oleh kaum itu. Karena bila mana orang itu mengerjakan amar ma'ruf nahi 'anil munkar dalam suatu kaum, maka kaum itu akan menjadi kaum-kaum yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya mereka akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya mereka akan mendapat janji Allah, yaitu walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama. Bila mana satu kampung itu iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka barokah-barokah dari langit dan bumi akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barokah-barokah dari langit dan bumi akan dikeluarkan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi iman dan takwa itu tidak akan bisa muncul dalam satu kaum kecuali iman dan takwa, kecuali di dalam kaum itu ada orang-orang yang mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran. Waqala dan bersabda Allah Ta'ala kuntum, adanya kalian khaira ummatin adalah sebaik-baik umat, ukhrijat yang dikeluarkan linnasi untuk manusia. Ta'muruna kalian memerintahkan bil ma'rufi dengan kebaikan, wa tanahuna dan kalian melarang 'anil munkari kemungkaran. Ayat ini pernah dikatakan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu bahwa ayat ini sebetulnya khusus untuk para ashabun Nabi. Bila mana Allah Subhanahu wa taala berkehendak, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan antum khaira ummah untuk semua orang Islam. Tetapi Allah Subhanahu wa taala sabdakan di sini kuntum, yaitu khusus untuk ashabun Nabi dan orang-orang yang mengikuti tindakan-tindakan mereka dari para tabi'in dan orang-orang setelahnya lagi. Kalian para sahabat adalah sebaik-baiknya umat. Begitu akhirnya artinya. Sebaik-baiknya umat. Kemudian khairu ummah ini ada syaratnya. Umat ini akan menjadi khairu ummah, ini ada syaratnya. Yaitu syaratnya ketika lafaz setelah khairu ummah itu, yaitu ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf. Keluar kepada umat manusia untuk beramar ma'ruf nahi 'anil munkar. Keluar kepada manusia untuk beramar ma'ruf nahi 'anil munkar. Bila mana amalan ini dikerjakan dalam umat, maka umat itu akan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan digelar seperti halnya dulu para sahabat pernah digelar dengan sebaik-baiknya gelar, yaitu khairu ummah. Jadi apa yang dikerjakan oleh para sahabat, kemudian para sahabat mendapat pangkat yaitu khairu ummah, itu bisa saja dikerjakan oleh orang sekarang, yang akhirnya orang sekarang pun bisa mendapatkan gelar seperti gelarnya para sahabat, yaitu khairu ummah. Ini seperti yang ditafsiri oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala gandengan antara iman dengan amar ma'ruf nahi 'anil munkar. Wal mu'minuna dan orang-orang yang beriman laki-laki, wal mu'minatu dan wanita-wanita yang beriman, ba'duhum sebagian mereka auliya ba'd adalah kekasih sebagiannya.
Ya'muruna, mereka memerintahkan bil ma'rufi, kebaikan, wa yanhauna, dan mereka melarang 'anil munkari, dari kemungkaran. Wa yaqimuna, dan mereka menegakkan as-salata, salat, wa yu'tuna, dan mereka membayarkan az-zakat, zakat, wa yuti'una, dan mereka taat Allah kepada Allah wa rasulahu. Ulaika, mereka itu yarhamuhumullah, diasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu mengasihi mereka Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman ini akan saling kasih sayang. Orang beriman mesti ada hubungan dengan orang beriman yang lain. Mereka akan saling kasih sayang. Wujud kasih sayang mereka kepada sesama orang-orang iman, ya, wujud kasih sayang orang iman kepada sesama orang iman adalah dengan amar ma'ruf nahi 'anil munkar. Dengan amar ma'ruf nahi 'anil munkar. Nah, dikatakan wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Allah Subhanahu wa taala akan selalu membantu seorang hamba selagi hamba itu membantu saudaranya. Bantuan yang terbaik dari seorang saudara ke saudaranya adalah bantuan mengingatkan untuk amal baik dan mengingatkan untuk menjaga diri dari kemaksiatan. Karena hakikatnya orang itu memerintahkan kebaikan itu seperti orang mengasih surga. Ini saya kasih surga, saya tunjukkan jalan ke surga. Karena hakikatnya orang yang mencegah dari kemungkaran, hakikatnya dia itu telah menghindarkan saudaranya dari masuk jurang kehancuran, yaitu nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menceritakan mengenai iqamatus shalah. Kenapa masjid-masjid zaman sekarang itu kosong? Iqamatus shalah itu adalah menegakkan salat. Sebagian ulama mengatakan bahwa iqamatus shalah itu adalah menegakkan salat di tepat waktunya. Ada sebagian mengatakan iqamatus shalah itu sebetulnya mengerjakan salat dengan jamaah, sebagian seperti itu. Kita lihat masjid-masjid zaman sekarang itu kosong. Dikarenakan apa? Dikarenakan tidak ada amar ma'ruf nahi 'anil munkar. Ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara amar ma'ruf nahi 'anil munkar, maka Allah Subhanahu wa taala berbicara iqamatus shalah. Kayak memberi isyarah bahwa iqamatus shalah itu bisa dikerjakan dengan sempurna bila mana wujud amar ma'ruf nahi 'anil munkar. Kamu mungkin pernah dengar satu hadis yang baginda Nabi katakan, aku pengen demi Allah, aku pengen seumpama aku suruh seseorang untuk mengimami masjid, kemudian aku keliling di kampung mencari orang-orang yang enggak mau sholat jamaah. Kemudian aku bakar rumahnya kalau ketahuan. Jadi antara iqamatus shalah dengan amar ma'ruf 'anil munkar ini ada hubungan yang sangat erat. Bahkan bukan hanya itu saja, seluruh amalan agama itu bisa dilakukan bila mana amar ma'ruf nahi 'anil munkar itu masih hidup di suatu kaum. Seluruh amalan agama enggak bisa dilakukan kalau amar ma'ruf ini sudah mati. Maka dakwah itu penting. Bukan dakwah itu penting. Dakwah itu kata para ulama ini rohnya seluruh amalan. Kalau tidak ada dakwah, seumpama masih ada amalan, itu seperti amalan yang tanpa roh katanya. Maka suatu hari sedikit demi sedikit amalan itu mesti lenyap, habis. Tetapi selagi ada dakwah, walaupun mungkin amalan itu sedikit akan berkembang. Ganti hari tambah baik. Tambah hari tambah baik. Kalau amar ma'ruf nahi 'anil munkar dikerjakan. Iqamatus shalah, ita'uz zakah, kemudian akhir dari segala itu atau puncaknya adalah mereka akan diasihi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat, yang di surganya Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Jadi orang itu yang didapati, yang dicita-citakan orang iman itu satu saja sebetulnya, yaitu ridhonya Allah. Kalau orang itu sudah dikasihani oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sudah di mana saja udah untung. Tapi kalau orang enggak dikasihani oleh Allah, ya udah hancur, di mana saja dia hancur. Punya harta hancur, tidak punya harta hancur. Sehat hancur, sakit juga hancur. Enggak ada gunanya hidupnya.
Kita baca hadisnya. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala bersabda Abdullah bin Abbas qala berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala kulli maisimin atas setiap persendian minal insan dari manusia salatun wajib atas setiap persendian minal insan dari manusia salatun salat kulla yauman setiap hari. Faqala maka berkata rajulun seorang laki-laki minal qaumi dari kaum hadza berita ini min asyaddima dari paling berat-beratnya berita ambak tanah yang engkau telah beritakan kepada kami ambak tanah bihi engkau telah beritakan berita ini kepada kami. Qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menunjukkan bahwa sebetulnya mengamalkan yaitu salat setiap hari, mengsolati setiap hari dari seluruh persendian kita itu tidaklah susah. Karena amruka bil ma'ruf wan nahyuka 'anil munkar. Amar kamu bil ma'ruf dan nahi kamu dari kemungkaran, salatun adalah salat, dihitung salat. Wa hamluka 'ala dha'ifi dan membawamu 'ala dha'ifi atas orang lemah, membantumu itu aja. 'Ala dha'ifi atas orang lemah, salatun adalah salat. Wa inha'uka dan membersihkannya kamu al-qadara kotoran anit tariqi dari jalan salatun adalah salat. Nah ini mudah berarti amalan. Kita jalan-jalan, kita bersihkan kotoran dari jalan pakai kaki kita gitu saja, itu sudah dihitung salat. Wa kullu khatwatin tahtuha ila salati salatun. Setiap langkah yang kita langkahkan untuk menuju masjidnya Allah untuk salat, maka itu juga dihitung salat. Kan berarti mudah. Maka sebetulnya itu ya orang itu sholat itu jauh-jauh itu nggak masalah. Apalagi ke sini masih di pondok. Itu di pondok sini itu baru mau sholat jarak ngelewati apa itu jalan itu saja kayaknya jauhnya itu sudah 7 kilo. Nah, berat sekali kalau disuruh sholat masih muter-muter itu nggak sampai ke masjid. Pokoknya kalau belum dengar apa itu iqamah itu enggak datang ke masjid. Sebetulnya bukan jauh jaraknya, bukan panas masjidnya juga bukan, tetapi yang panas itu hatinya, karena hatinya itu yaitu penuh dengan setan, sehingga baru dengar masjid itu saja sudah kobong itu artinya itu. Coba kamu lihat di sini kipasnya berapa ya, kamu hitung itu, sudah susah sekali dihitung kipasnya saking banyaknya. Nah, itu pun juga masih kepanasan. Yang panasnya itu dari dalam, bukan dari luar. Insyaallah kita amalkan, insyaallah ya. Ini amar ma'ruf nahi 'anil munkar itu penting sekali. Waktu amar ma'ruf nahi 'anil munkar itu bukan waktunya ketika khuruj saja, bukan. Ya, amar ma'ruf nahi 'anil munkar itu dijadikan kehidupan kita 24 jam. 24 jam. Semoga kita diampuni oleh Allah. Kita niat dakwah ini kita jadikan maksud hidup kita, hidup dakwah terus, mati dalam keadaan dakwah. Insyaallah nggih.